ini. Apa itu, Mbak? Pertama, korupsi, Mbak. Itu sangat diinginkan untuk mungkin dihapuskan, kita berharap bisa dihapuskan 100%. Tapi paling tidak sangat betul-betul Indonesia diharapkan menjadi negara yang bersih dari korupsi. Nah, Mbak Anastasia ini persis sekali. Mas Ganjarnya bersih, Profesor Mahfud juga terkenal, Mbak Anastasia. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting. Ini masa depan dari generasi Z. Dan generasi Y juga masa depan dari ya kalau saya dari anak-anak saya ya, dari nanti cucu. Apa itu? Mengenai pekerjaan dan juga bagaimana mereka bisa melakukan kreativitasnya. Artinya apa? Ayo, kita bukan mau mencari seorang pemimpin yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi kita mau mencari seorang pemimpin yang paling sedikit kekurangannya, yang memahami rakyatnya, yang juga tahu apa yang akan dilakukannya nanti bila diberikan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa melalui pilihan saudara-saudaraku semua. Halo sahabat Ganjar, apa kabar? Mudah-mudahan sehat semua ya. Gimana? Pemilu Presiden tinggal sebentar lagi. Bagaimana persiapannya? Yang pasti sahabat Ganjar harus lebih sering sekarang nonton podcast Suara Ganjar. Karena cuma disinilah sahabat Ganjar bisa melihat dan mengupdate program-program unggulan dari calon presiden kita, Ganjar Pranowo. Nah, sahabat Ganjar, kita tahu bahwa sebentar lagi pemilu dalam hitungan hari bahkan itu akan dilangsungkan. Tepatnya pada tanggal 14 Februari 2024. Para kandidat tentunya sedang mempersiapkan strategi terbaik mereka untuk bisa menempati kursi kepresidenan pada tanggal 14 Februari nanti. Nah, untuk itu tema kita kali ini kita akan membahas tentang strategi pemenangan Ganjar Mahfud dan daya tarik milenial menuju Pilpres 2024. Dan hari ini podcast Suara Ganjar juga spesial, sudah hadir secara langsung di gedung DPR Senayan, karena kita sekarang sedang berada di ruangan salah satu anggota DPR RI, fraksi PDI Perjuangan yang saat ini juga tergabung di Komisi 6. Beliau ini juga saat ini sedang maju dalam kontestasi Pileg 2024 nanti. Nah, siapa lagi kalau bukan saya perkenalkan, ini dia Bapak Insinyur Eriko Sutarduga BPS. Yes, terima kasih Mbak Anastasia. Terima kasih. Ini luar biasa. Terima kasih banyak. Ini luar biasa sahabat Ganjar mau datang ke sini ya, dengan podcast Suara Ganjarnya biar melihat seperti apa sih sebenarnya ruangan kerja wakil rakyat itu. Iya, betul kan katanya ruangan kerja wakil rakyat ada bathtubnya, ada ada ruang pijetnya. Jadi perbaikan korden aja ini ya dikritik terus ya. Mbak Anastasia setelah lihat gimana? Ruangannya aja buat kita berdua sama ini tim aja udah hampir nggak muat, ya kan? Iya, betul. Coba bayangkan. Nah, mungkin tapi rakyat tuh nggak bisa lihat sih kadang-kadang, Bang. Ya, sebenarnya begini. Gitu kadang kan juga memang harus jujur saya akui. Kadang-kadang wakil rakyat menempatkan dirinya seolah-olah jauh lebih tinggi daripada rakyat, Mbak Anastasia. Itu betul. Saya harus jujur juga akui. Bukan berarti semua seperti itu ya, tapi ada beberapa yang memang menunjukkan itu. Itu yang terkadang dianggap, semuanya seperti itu. Padahal kalau dilihat ya, inilah ruangan kerja wakil rakyat. Nanti Mbak Anastasia mesti shoot ya semua ya, lihat ya. Nanti terus kita room tour ya. Terus dulu katanya apa tuh? Toiletnya habisnya puluhan miliar. Nah, lihat sendiri. Padahal ini ruangannya cuma 2 kali 2 kali ya? Atau 3 kali 3? Janganlah 2 kali 2. Lebih dong, Mbak. Ini ruangannya totalnya, kalau saya tidak salah ya, 4 kali 6 dibagi 2. Itu bersama dengan tenaga ahli juga. Iya. Dan yang ruangan sebelah ini, yang setengah lagi itu beramai-ramai 7 orang loh, Mbak. Nah, bayangkan. Ya, jadi sebenarnya tidak seperti yang digambarkan. Nah, untuk itu kenapa Mbak Anastasia perlu sebenarnya masyarakat rakyat melalui Suara Ganjar ini bisa mengenal seperti apa sih wakil rakyatnya, seperti apa sih Mas Ganjar dalam kehidupan sehari-hari, supaya nanti tahu, kalau saya pilih ini, ini promosi ya. Iya, betul. Kalau nggak apa-apa, silakan aja. Ya memang, ya inilah apa adanya Eriko Sutarduga, caleg DPR RI ya, sekarang nomor urut 1. Kalau Mas Ganjar kan nomor urutnya 3, kan begitu ya Mbak Anastasia? Iya. Jadi mungkin nanti lebih sering juga dong menyapa masyarakat melalui podcast, atau bisa room tour atau bikin vlog sendiri ya. Iya, menunjukkan ruangan-ruangan. Tapi kan kalau kita vlog sendiri, kalau nggak ada seperti Mbak Anastasia ini nggak menarik. Ya kalau ini Eriko ini cuma begitu-begitu aja tampilannya kan. Yang menarik juga aku sering lihat tuh balihonya Abang tuh ada di mana-mana sekarang. Dengan berbagai pose mulai
dari Iya. pencak silat, naik sepeda, Iya. apa lagi gitu. Ada pakai bajai, Iya, pakai ya bajai. kan? Ini Ada naik maksudnya apa Vespa. sih? Nah, begini. Kok kayak nggak konsisten gitu balihonya gitu ya? Lama. Enggak ya? Jadi gini sebenarnya Mbak Heeh. Anastasia. Inti pertama sebenarnya ini yang semua menyaksikan vlog dari Suara Ganjar ini ya. Sebenarnya karena kita nggak seterkenal Mbak Anastasia. Aduh. Coba andainya kita ini seterkenal Anastasia Putri, Aduh. nggak perlu pakai pakai Abang baliho kita yang ini suka merendah ya. gitu ya. Iya, suka merendah ya. Abangnya Nah. udah dari tahun 2014 loh. Saya DPR. Pasti dikenal bukan orang dong. 2014 lah Mbak. Berapa? Saya 2009. 19. Oh, cuma kan 2009 lebih lama lagi. Lebih apa lagi? Lebih terkenal abang di sini dong. Ya, Iya. ya saya kenapa ini sebenarnya jujur saja Mbak Anastasia. Ini ide dari saudara-saudara saya, tim kita, tenaga ahli Iya. kita ya. Tim kreatif abang jadi ya. kadang-kadang banyak pakai konsultan barangkali. Nggak Iya, ada iya, Mbak iya. Anastasia. Jadi begini, pemikirannya itu kenapa sih foto dari caleg itu atau katakanlah seperti incumbent seperti saya begitu-begitu saja kan gitu. Kesannya nggak ada perubahan, nggak ada. Ini kan sekarang lagi musim-musim kan seperti itu kan. Iya, Nah, betul. Terus kita berpikir, apakah kita buat situasinya, tampilannya buat menarik, kan begitu. Karena kenapa? Nanti di surat suara tidak ada foto. Yang ada hanya nama sama nomor. Nah, kita buatlah. Terus teman-teman tuh berpikir tadinya mau pakai AI, Mbak. Artificial Intelligence. Iya. AI ya, kerennya begitu kan. AI kalau saya Artificial Intelligence kan. Nah, tapi ketua tim saya itu namanya Pak Gutom itu melihat. Dia sampaikan kepada anaknya itu tamatan desainer dari ITB. Pak, jangan pakai AI. Kenapa? Nanti kesannya seperti seolah-olah ya agak lain dari yang lain. Sepertinya dalam tanda kutip mengada-ngada gitu. Atau kita buat aja ini karikatur. Nah, kalau karikatur dia kesannya lebih kecil dari yang seharusnya. Ya, bayangkan Eriko sudah segede gini, selebar gini, tiba-tiba kecil banget kan gitu kan. Ah, rada-rada nggak cocok. Nah, teman-teman ini punya ide. Kenapa nggak dibuat seperti wajah sebenarnya, tapi dengan berbagai macam Karikatur, variasi, kan ya, begitu, variasi, hampir iya, seperti iya, karikatur. Dilukis lah, Mbak. Oh, itu lukisan ya? Dilukis, kemudian baru difoto. Nah, itulah banyak yang situ. Ada Elvis, Mbak. Udah lihat yang ini. Iya, banyak. Ada yang pakai trombon, ya kan? Ya, lagi tiup itu. Ada yang pakai belangkon dan juga seperti itu, ya Tapi kan? terakhir saya lihat juga ada yang benernya tuh yang pakai kacamata merah. Merah, itu memang tampilan asli. Iya. Itu, Nah, itu bagian dari strategi. Artinya Bang Eriko ini udah jago nih main strategi ya. Nah, termasuk salah satunya nih yang paling penting adalah juga strategi pemenangan terhadap calon presiden kita. Calon presiden kita ya. Ganjar, Inilah yang namanya sahabat Ganjar itu kan. Betul. Ini inti kedatangannya udah langsung disampaikan sama Mbak Anastasia. Bagaimana memenangkan Mas Ganjar Harus, gitu ya. karena ini di menit-menit terakhir nih ya. Benar. Kita harus Masih lama all lagi, out Mbak, nih. 30 hari kok menit-menit Tapi terakhir. ini kan makin ketat Oh, persaingannya. makin ketat, iya, Jadi betul. kita harus makin gencar ya. Gaspol gitu. ya. Iya, harus dong makin gaspol supaya tadi terutama anak-anak muda dan pemilih Gamang ini juga masih menunggu ini siapa ya? Ini 1 2 3 nggak ngerti gitu Tapi ya. memang benar seperti yang Mbak Anastasia sampaikan. Jadi begini, semua yang menyaksikan vlog kita ini, bahwa dari hasil survei, ini hasil surveinya Kompas ya, karena Kompas kan dibiayai oleh dirinya sendiri. Itu ternyata kesimpulannya didapatkan dari persentase-persentase yang ada itu, dan hasil diskusi kami dengan Kompas, waktu itu dengan Pak Destian Nenggolan namanya, 56% rupanya Mbak Anastasia baru yang menentukan pilihan. 44% itu belum menentukan pilihan. Itu besar sekali. Artinya apa? Memang rakyat Indonesia itu sudah cerdas. Artinya dia tidak ingin menentukan pada saat-saat masih jauh hari. Nah, berdasarkan hasil survei juga, ternyata hari H sampai H-7 itu baru mereka menentukan, Mbak Anastasia. Nah, inilah memang pentingnya kita harus menyampaikan profil, menyampaikan seperti apa Mas Ganjar ini sudah benar yang dilakukan oleh sahabat Ganjar ini. Iya, betul. Makanya itu dengan angka yang sebesar itu belum menentukan. Kira-kira kalau dari Bang Eriko sendiri apa sih yang harus makin masif lagi, terutama untuk pengenalan profil calon Mas presiden Ganjar kita? dan Profesor Mahfud ya. Ya begini, Mbak. Kalau saya di Jakarta ya, di Jakarta Selatan Pusat, itu yang saya lakukan adalah, bahkan saya sudah keluar negeri juga, saya ke Malaysia, yang saya lakukan adalah menyampaikan fakta yang ada. Ya, teristimewa sebenarnya ini jujur saja Mbak Anastasia maupun semua yang menyaksikan, ini kan terutama bagi generasi Y dan Z. Betul tidak? Artinya generasi muda,
Jangan salah loh Mbak Anastasia, ini semua juga bagi tim kita, tanggal 8, 9, 10 itu libur loh. Betul. Nah, Long tolonglah. weekend itu ya. Iya, tolonglah adik-adikku, saudara-saudaraku, generasi muda yang cerdas, yang mumpuni dan yang bersemangat, silakan berlibur, tapi tanggal 14-nya ya ayolah nyoblos, ya kan? Itu penting sekali. Why? Tentu tanya Gen Y dan Gen Z, apa sih yang menarik dari Mas Ganjar ini? Nah, setelah kita petakan, ternyata Gen Z ini, terutama Gen Z ya, Gen Y juga seperti itu, hanya 3 sebenarnya Mbak. Ini bukan karena Ganjar nomor 3 ya, bukan karena PDI Perjuangan nomor 3, tapi memang 3 menjadi fokus dari generasi Z ini. Apa itu Mbak? Pertama, korupsi Mbak. Itu sangat diinginkan untuk mungkin dihapuskan, kita berharap bisa dihapuskan 100%. Tapi paling tidak sangat betul-betul Indonesia diharapkan menjadi negara yang bersih dari korupsi. Nah, Mbak Anastasia ini persis sekali. Mas Ganjarnya bersih, Profesor Mahfud juga terkenal Mbak Anastasia. Nah, yang kedua, itu ternyata Gen Z ini sangat memperhatikan mengenai lingkungan hidup. Energi baru dan terbarukan. Termasuk ini Mbak, perubahan iklim ini. Perubahan iklim global ini, itu sangat diperhatikan. Nah, program dari Mas Ganjar di 21 program itu sudah ada untuk mencapai hal itu. Bagaimana caranya untuk mengurangi emisi karbon dan lain-lain untuk yang perubahan-perubahan ini, dan juga mempergunakan energi baru dan terbarukan. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting. Ini masa depan dari generasi Z dan generasi Y juga. Masa depan dari ya kalau saya dari anak-anak saya ya, dari nanti cucu. Apa itu? Mengenai pekerjaan dan juga bagaimana mereka bisa melakukan kreativitasnya. Artinya apa? Kan kalau generasi Z sekarang kan banyak bekerja aja bisa dari Bali, bisa dari mana Work saja from kan. Anywhere gitu ya. From anywhere. Nah, penting sekali yang namanya frekuensi apa itu namanya Mbak? Wi-Fi dan itu penting sekali. Internet itu gratis. Yes, Ya? Dan itu diperhatikan betul oleh Mas Ganjar dalam program-programnya. Begitu juga dengan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan profesional. Nah, ini yang dibuka kesempatan ini oleh Mas Ganjar. Jadi ketiga hal itu yang sangat penting bagi generasi Z ini, Gen Z ini, itu sudah dilihat oleh Mas Ganjar dan sudah dipetakan dan sudah dibuat semua program-programnya untuk menunjang hal itu. Iya, tapi tentunya butuh juga sosialisasi ya Bang, bahwa kita punya program yang bagus, ini harus tersosialisasikan dengan clear gitu ya ke Gen Z dan Gen Y ini. Karena kita tahu juga nih semua kandidat itu arahnya semua Gen Z. Betul. Semua berlomba tuh biar kreatif, biar keren, gayanya dirubah gitu ya. Nah, itu juga jadi bagian strategi juga nggak? Bagaimana diaktifasi di sosial media? Ya boleh saja lah itu bagian dari strategi. Tapi Mbak Anastasia, apakah seorang Anastasia terus berubah dari seorang Anastasia yang sesungguhnya? Apakah Eriko Sotarduga karena misalnya tampilannya tadi pakai silat, saya bisa lah sedikit-sedikit kalau untuk pencak silat kan begitu kan? Ya kalau untuk niup trombon tuh memang bisa, tapi mungkin bunyinya agak fals kan begitu. Artinya begini, jangan juga terlalu jauh dari jati dirinya. Otentifikasi atau otentik, atau kalau sebut bahasa sekarang originalitasnya itu jangan juga jadi hilang Mbak Anastasia. Jangan terlalu banyak filternya ya kalau di foto. Itu Instagram filternya, TikTok banyak ya. Inilah saudara-saudara Mbak Anastasia ini ahli betul. Jadi apa namanya tadi filter? Saya aja nggak ngerti. Nanti filter apa filler bingung juga saya. Apakah mana itu ya kan? Iya, kadang-kadang kulitnya putih tapi aslinya enggak gitu. Tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, ini bahaya. Ini yang harus diedukasi juga ke Gen Z kita nih. Butuh pemimpin yang memang benar-benar benar-benar realitasnya seperti itu, sama kan begitu. Nggak terlalu banyak gimmick gitu ya, nggak terlalu banyak. Tapi masalahnya, Bang, Gen Z kita itu memang begitu karakternya. Karakternya dia lebih suka gimmick daripada substansinya gitu ya. Kadang-kadang kehilangan substansi. Mungkin sebentar itu menarik. Saya yakin adik-adik saya generasi muda Gen Z ini oke lah. Tadi kan yang memberi masukan pada saya juga, pada kami itu tadi kan desainer dari ITB itu anak rekan saya itu kan dia menyampaikan jangan semua nanti seragam kayak AI atau AI itu kan begitu. Harus ada benar-benar cerminan diri. Nah, itu yang diharapkan. Originalitas itu tadi seperti itu. Betul. Bang, kan Abang juga wilayahnya Jakarta Selatan ya. Tapi
Teringatnya Mbak Anastasia Jakarta Selatan, Jakarta Pusat atau enggak ini kan betul. Gimana? Tinggalnya. Saya di Jakarta Selatan dong. Alhamdulillah. Saya anak Jaksel. Gimana? Berapa suara dari sana Mbak Anastasia? Ini kan penting Nanti juga ya kan. kita bisa ngobrolin abis ini ya. Namanya usaha, iya kan. Saya Sedangkan bantu pakai baliho, pakai apa usaha, apalagi dari Mbak Anastasia kan Boleh, begitu. nanti, Boleh ya. ada mahasiswa saya juga. Oh, boleh ya. Alhamdulillah. Jangan lupa Fahmi, tolong Oke. dijajaki lebih lanjut ini kan begitu. Nah, ini saya mau bicara tentang karakter anak muda di wilayah Jakarta Selatan. Iya. Nah, tentunya bagaimana juga mengarahkan supaya anak-anak muda Jakarta Selatan ini juga nanti bisa memilih Ganjar Pranowo sebagai calon presidennya. Gimana upaya yang dilakukannya? Ya, kalau saya harus jujur menyampaikan, ini cara masing-masing orang berbeda-beda ya. Kalau saya lebih kepada rumah ke rumah, jujur saja. Nah, di dalam rumah ke rumah itu ternyata banyak ketemu generasi muda. Seperti kemarin ya, Fahmi ya, di daerah Gunung Sahari Utara, saya ketemu seorang anak muda dari apa namanya yang kegiatan generasi muda di wilayah itu apa namanya Fahmi, Karang Taruna. Oh ya. Nah itu Karang Taruna. Nah ketemu bahwa mereka membutuhkan yang namanya taman untuk mereka bisa berekspresi. Nah ini kan penting Mbak Anastasia. Sementara di Jakarta mencari tanah yang kosong, mencari tanah yang katakanlah tidak dipergunakan dan bisa dimanfaatkan untuk hal yang berkaitan dengan kreativitas, dengan olahraga, itu tidak mudah. Nah, alhamdulillahnya ketemu di daerah Gunung Sahari Utara itu, ya itu di dekat kali, Mbak. Itu ternyata di sudut itu ada tanah yang kosong yang dikatakan besar sekali, tidak. Tapi bisalah lebih besar dari lapangan basket lah ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita mau daya gunakan di sana nanti. Supaya apa? Supaya mereka bisa berolahraga, bisa berkreativitas, itu baik anak-anak mudanya maupun anak-anak kecil. Karena kenapa? Dengan bermain itu, mereka mempunyai kreativitas yang tinggi. Saya ingat pada waktu masa kecil saya, kita masih sering tuh, Mbak Anastasia kan masih muda, Gen Z kan, kita main patok lele, main apa. Nah, jadi kreativitas kita tinggi. Kadang-kadang main kelereng, ya kan? Nah, ini kita harapkan juga generasi muda sekarang mempunyai kreativitas yang tinggi dan itu sudah terbukti. Nah, tapi bagaimana mereka menyampaikannya atau mengeluarkannya di wilayahnya sendiri? Kalau misalnya lingkungan itu tidak ada lokasi yang tepat kan sulit juga, Mbak Anastasia. Nah, kami ketemu dengan generasi muda itu. Nah, di situ kita berdiskusi, kita berbicara. Ya, tentu kami mempunyai dipercaya sebagai anggota dewan kan mempunyai pengaruh. Nah, kita coba arahkan ke sana. Nah, inilah sebenarnya yang disebut dengan namanya kolaborasi, sinergi. Itu tadi Mbak Anastasia. Jadi kalau saya langsung rumah ke rumah, melihat. Dari rumah ke rumah. Iya. Ada juga nggak ke arah teknologi? Anak muda sekarang ini juga sangat lekat ya dengan teknologi. Gimana apa-apa tuh sekarang ada wifi nggak gitu ya. Betul. Terus kemudian yang berikutnya adalah mereka tiap hari bisa pegang handphone 24 jam. Bangun tidur yang dilihat pertama adalah pertama kita lihat di mana itu di sosial media bahwa pemegang handphone yang terlama mempergunakan handphone itu katanya orang Indonesia. Itu dia makanya itu. Nah, termasuk salah satunya adalah industri kreatifnya di bidang teknologi juga sekarang ada Mobile Legends, ada e-sport gitu. Nah, itu juga difasilitasi juga nggak kira-kira oleh Pak Ganjar? Begini, inilah yang sebenarnya memang beliau kan sudah keliling, sudah ketemu dengan generasi muda. Bahkan kemarin terakhir di Pos Blok yang di Blok M itu mereka berbicara dari hati ke hati. Nah, intinya sebenarnya sama, bahwa generasi muda itu ingin difasilitasi untuk kreativitas mereka. Nah, kalau dari kami sendiri, saya kan Ketua DPP Bidang Pemuda dan Olahraga. Melalui Banteng Muda Indonesia, saya kebetulan salah satu pendirinya dan sekjen pertama Banteng Muda Indonesia, kita sering melakukan turnamen e-sport dan melakukan pembinaan yang namanya e-sport itu. Karena ternyata ini sekarang menjadi industri atau menjadi kebutuhan dari generasi muda yang sangat sedang mengglobal sekarang. Dan sudah terbentuk juga katakan tim-tim yang bagus lah untuk bisa kita ketengahkan. Jadi kita fasilitasi semua hal. Nah, Mas Ganjar ini juga mempunyai program yang memang untuk anak muda, untuk generasi Y dan generasi Z ini, bagi mereka mengeluarkan kreativitasnya. Justru itu nanti yang akan disiapkannya hub-hub yang di mana tempat untuk bisa mereka berkumpul, tapi juga memperoleh katakan semacam bimbingan ya. Kadang-kadang kan generasi muda juga tidak ingin terlalu katakan diatur-atur seperti apa. Itu kan karena sekarang memang seperti itulah kondisinya. Nah, tetapi ada bimbingan-bimbingan sehingga mereka
artinya tidak dalam mengerjakan tuh hanya seperti itu saja, tidak sia-sia begitu. Nah ini bisa diarahkan dan nanti mana yang prestasinya bagus, akhirnya bisa juga menjadi ini ladang komoditas, ladang juga untuk mencari kehidupan yang lebih baik, kemudian juga ajang kreativitas. Nah ini yang sebenarnya disiapkan melalui program-program yang sudah disiapkan Mas Ganjar dalam 21 program itu, Mbak Anastasia. Jadi sebenarnya seberapa gengsi sih Mas Ganjar ini? Mbak Anastasia, sebenarnya kan begini, ada persepsi yang kadang-kadang kurang tepat ya, bahwa Gen Z mengharapkan seumur mereka juga untuk menjadi pemimpin nasional. Sebenarnya bukan seperti itu. Bahwa yang mereka harapkan seorang pemimpin nanti dalam gambaran mereka bisa mengakomodir apa sebenarnya yang mereka inginkan. Mereka bukan menginginkan untuk diistimewakan atau apa, tetapi mereka menginginkan bahwa apa yang mereka jalankan, mereka senangi, mereka lakukan itu bisa diarahkan ke sasaran yang lebih baik. Sebenarnya kan itu, Mbak Anastasia. Jadi kalau kami melihat Gen Z itu sebenarnya orang-orang, anak-anak muda yang kreatif tapi juga mandiri. Iya, kalau kita lihat kan memang ya udah pasti Gen Z dong, karena anaknya sendiri Alam, kita bisa Mas lihat Alam dong. kan, Kita bisa lihat bagaimana Mas Alam itu adalah produk dari bagaimana Mas Ganjar mendidik anak muda menjadi seperti Mas Alam sekarang gitu. Nah ini akan menjadi contoh tentunya ya. Iya. Mas Ganjar juga kalau saya lihat juga aktif ikut membantu kampanye Mas Ganjar ya. Benar. Jadi Mas Alam ini kebetulan saya dalam satu penerbangan dari satu daerah kembali ke Jakarta, saya bersama-sama dengan Mas Alam. Itu Mas Alam memang mempunyai pemikiran-pemikiran yang bagus sekali. Artinya memang sudah siap juga untuk memberikan masukan-masukan pada generasi, bagaimana generasi mereka sebenarnya menyikapi atau memilih seorang pemimpin. Dan kritis juga. Dan itu sangat kritis. Iya, kritis. Ya, inilah didikan orang tua ya, karena Mas Ganjar dan Mbak Atiko itu memang sangat terbuka dan juga menginspirasi, dan itu menjadi role model yang baik. Nah, bagi kita juga. Jadi tadi udah banyak nih ngomongin tentang strategi pemenangan. Salah satu yang juga jadi kekhawatiran itu adalah ini kira-kira 1 putaran, 2 putaran. Nah, ini gimana nih kalau Bang Eriko melihat ini nih? Ya, ini buat sahabat Ganjar aja ya. Nah, artinya begini. Sebenarnya memang kami pun sudah diperintahkan oleh Ketua Umum untuk dapat memenangkan ini 1 putaran. Nah, berdasarkan data-data ini memang semua pihak dari pasangan 01, 2, 3 itu semua berpikiran dan berharap dan berjuang untuk 1 putaran. Tapi kalau secara realistis memang dari hasil survei, ini kita ambil lagi tadi ya, harus konsisten kan dari awal hasil survei Kompas itu menunjukkan kemungkinan untuk bahwa ada klaim, apalagi ada nih satu pihak klaimnya udah pasti bisa 1 putaran, bisa selesai, bisa ini. Kita memakai logika sederhana aja ya Mbak Anastasia. Kalau kita yakin menang, kita banyak bicara tidak? Pasti kita diam. Kenapa? Dari semua resources kita, dari semua data dari ini, kita bakal menang. Untuk apa kita mencari risiko untuk katakan orang nanti menjadi memperhatikan dan mempersiapkan langkah-langkah untuk mencegah hal itu. Ini malah disoundingkan dengan begitu kencangnya, begitu kerasnya. Ini kan sebenarnya karena kekhawatiran kemungkinan untuk 1 putaran itu sudah berat. Dan dari hasil survei yang Kompas itu tadi, memang ya kelihatannya akan terjadi 2 putaran. Seperti itu. Itu kalau dari hasil. Kita kan harus konsisten ya Mbak Anastasia. Kalau nanti kita pakai survei ini terus kemudian nanti kita bahas lagi dari survei lain, berarti kan kita tidak konsisten. Nah, dari hasil survei Kompas itu kemungkinan 2 putaran. Oke, jadi akan mempersiapkan untuk 2 putaran. Ya, kalau kami diajarkan oleh Ibu Ketua Umum, oleh di PDI Perjuangan, kami sebagai kader tidak berpikir dulu untuk 2 putaran, tapi bagaimana memperjuangkan sampai titik darah penghabisan sampai nanti akhir. Nah, hasilnya baru nanti kita berbicara apa strategi di berikutnya. Nah, seperti itu, Mbak Anastasia. Karena kalau kita sudah berpikir, oh nanti kita tadi kan gaspol ceritanya, habis-habisan nanti kalau pasti masuk putaran 2, akhirnya lengah. Lengah ini yang bisa berbahaya, Mbak Anastasia. Menjadi celah nanti untuk turun ya. Tapi sambil minum kopi boleh juga kan, boleh dong. Ini Mbak Anastasia ini hebat bener. Inilah kalau udah biasa profesional kan gini ngomong terus kan masih ini. Kalau kita kan haus juga kan boleh ya. Boleh Kasihkan untuk minum santai kopi dulu. Aja, iya.
Bang, kita juga Iya. tahu minggu ini masih ada debat, masih ada 2 kali debat ya. Betul. Nah, debat itu juga menjadi salah satu ini nggak ajang untuk pemilih yang masih 40 sekian 44% ya, belum menentukan belum pilihan. menentukan, itu akan menjadi salah satu rekomendasi mereka tidak untuk memutuskan, oke, setelah di debat terakhir saya akan pilih ini gitu. Nah, itu menjadi strategi juga ini jelang kalau ini minggu ini kan tanggal 21 ya. Nah, itu sudah dipersiapkan juga nggak? Iya. Memang harus jujur kita akuin, Mbak. Tadi kan saya sudah sampaikan 56% sudah menentukan pilihan, 44% belum. Nah, dari 44% ini ternyata, Mbak, kurang lebih ya sekitar 50% itu memperhatikan betul debat dan juga sosial media dan juga katakanlah semacam apa yang terjadi di dalam dunia sosial ini dan melihat seperti apa calon pemimpinnya itu dalam menghadapi debat seperti apa, realitanya seperti apa. Mereka memperhitungkan hal itu. Hanya Mbak Anastasia, saya juga harus jujur. Ada kurang lebih 20% juga memang yang tidak mengikuti sosial media. Itu ada, Mbak. Tidak mengikuti televisi. Itu kadang-kadang lebih banyak saudara-saudara kita yang ada di pelosok-pelosok, di pedesaan, terkadang juga dalam kehidupannya karena harus jujur saya sama kerasnya kehidupan. Misalnya di Jakarta ini, ya mereka harus bekerja melebihi batas waktunya dan akhirnya kembali ke rumah hanya untuk istirahat sebentar, punya waktu untuk menikmati ya katakan hidangan dengan sederhana atau kumpul dengan keluarga itu menjadi hal yang berharga. Tidak semua kita dikaruniai keberuntungan yang sama. Kita harus jujur juga. Nah, itu Mbak Anastasia tidak ada pilihan lain. Kita harus ke rumahnya. Kita harus menjelaskan. Walaupun mungkin dalam waktu yang singkat. Nah, manusia di dalam lobus introfus, di dalam tengah otaknya itu memang harus diingatkan. Nah, kalau saya diajarkan paling tidak 5 kali mengingatkannya. Kalau boleh 7 kali. Seperti itu. Walaupun tidak terlalu lama-lama ya. Nah, ini yang tidak bisa dicapai hanya oleh sosial media. Hanya oleh media. Ini harus datang ke rumahnya. Nah, itulah kenapa Mbak Anastasia, saya harus sampaikan jujur. Itu strategi kami. Saya buka saja di sini apa adanya. Kan caleg kami ada 32.000 seluruh Indonesia. Dari mulai tingkat pusat sampai tingkat DPRD tingkat 2. Nah, itu wajib untuk keliling. Tadi juga ada pengarahan dari fraksi. Kami di DPP juga selalu diarahkan untuk door to door. Seperti saya sampaikan, saya pribadi sudah lebih dari 35.000 rumah. Nanti kira-kira targetnya 70.000 rumah lah. Seperti itu. Nah, itu yang harus dilakukan Mbak Anastasia. Tapi juga sosial media seperti ini yang disajikan oleh sahabat Ganjar, suara Ganjar ini. Nah, begitu juga dari debat itu tadi, itu juga sangat penting. Karena ada swing voter yang masih ragu. Mengambang ya? Masih mengambang. Oke. Jadi memang melelahkan ya, ini detik-detik menit-menit terakhir ini. Bagaimana melelahkan? Enggak. Kalau yang dihadapinya Mbak Anastasia, kita tidak pernah lelah. Bagaimana mau lelah orang senyum terus? Saya jujur ini yang menyaksikan sahabat Ganjar ini, suara Ganjar ini, jujur aja. Saya kenapa sering menyaksikan ke kamera? Karena kalau menyaksikan sama Mbak Anastasia terus nanti bisa saya nggak konsentrasi kan? Nah, jadi lebih bagus saya dengar suara Mbak Anastasia dan menyaksikan lewat ini kan, lewat kamera. Oke Bang Eriko, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya bersama podcast Suara Ganjar. Mudah-mudahan ini juga menjadi ini ya masukan untuk teman-teman sahabat Ganjar di luar sana yang menyaksikan. Dan terakhir boleh dong ajak teman-teman sahabat Ganjar untuk tetap semangat terus sampai nanti 14 Februari 2024. Sahabat Ganjar ataupun siapa yang mencintai Ganjar atau yang bahkan belum, yang masih ragu, ayo. Kita bukan mau mencari seorang pemimpin yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Tapi kita mau mencari seorang pemimpin yang paling sedikit kekurangannya, yang memahami rakyatnya, yang juga tahu apa yang akan dilakukannya nanti bila diberikan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa melalui pilihan saudara-saudaraku semua. Kita harus melihat, Mas Ganjar berasal dari rakyat yang sederhana, berasal dari keluarga yang sederhana. Suami istri dengan juga Mbak Atikoh dan juga Mas Alam, keluarga yang harmonis. Yang ketiga, apa
beliau, Mas Ganjar, Prof. Mahfud, sudah punya program yang tepat untuk kita semua. 3 hal ini, sekali lagi, ayo saudara-saudaraku, 14 Februari kita datang ke TPS, kita pilih Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Merdeka. Oke, terima kasih. Sekali lagi, Terima kasih Mbak banyak. Anastasia. Oke, sampai di sini dulu sahabat Ganjar. Podcast Suara Ganjar kali ini bersama tamu kita yang spesial sekali dan juga sangat eksklusif. Jangan lupa juga untuk coblos Bang Eriko. Nomor berapa Bang? Nomor Silakan. 1, di Jakarta Selatan Pusat dan luar negeri, dimanapun Anda berada, ada saudara, ada siapa, tolong coblos Eriko Sotarduga BPS. Tapi Mbak Anastasia, kalaupun tidak suka Eriko Sotarduga BPS, karena mungkin tidak ngefans, coblos nomor 1-nya juga boleh, dari PDI Perjuangan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa semuanya. Dadah. Oke, sekali lagi. Sekali lagi, sukses ya.